Saudara, hubungan PDIP dan Demokrat kembali memanas. Salah satu pemicunya, Ketua Fraksi Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono Ibas menyoroti kondisi ekonomi Indonesia yang saat ini. Ibas bahkan membandingkannya dengan kondisi ekonomi saat pemerintahan ayahnya SBY yang diklaim meningkat drastis atau meroket. Pernyataan Ibas disampaikannya saat menerima kunjungan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di fraksi Partai Demokrat DPR. Menurut Ibas, rakyat saat ini butuh bukti, bukan sekadar janji. Terus terang, rakyat perlu kepastian, rakyat perlu kepercayaan, rakyat perlu keyakinan bahwa rakyat perlu bukti, bukan janji. Dan alhamdulillah kita pernah melakukan itu. Bagaimana ketika itu zaman dari, boleh saya katakan, spiritual mentor kita, super mentor kita Pak SBY selama 10 tahun, ekonomi kita meroket, APBN kita meningkat, utang dan defisit kita terjaga, pendapatan rakyat naik, dan lain-lainnya. Too few to mention. Kira-kira tidak mungkin saya bicarakan dalam waktu yang sangat singkat ini. Termasuk tentang persentase tingkat kemiskinan dan pengangguran yang menurun. Pernyataan Ibas tadi direspons anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PD Perjuangan Masinton Pasaribu. Masinton menilai pernyataan Ibas tidak tepat disampaikan saat pandemi corona seperti sekarang. Dan menurutnya saat ini lebih baik bekerja sama untuk menanggulangi pandemi corona yang terjadi di tanah air. Kalau kita mengambil satu perbandingan menurut saya ini bukan momen yang tepat saat ini. Nah, biarkan nih kita dorong sama-sama, kita bergandengan tangan bersama membantu pemerintah mengatasi persoalan pandemi COVID-19 ini. Nah, nanti setelah selesai normal semua, barulah kemudian nanti kita bisa bikin perbandingan-perbandingan. Dengan banyaknya respons terhadap pernyataan Ibas, terutama dari para anggota partai politik pendukung pemerintah, Saudara, Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief menyatakan heran atas serangan yang dilontarkan kepada Ibas. Dalam cuitannya di Twitter, Saudara, Andi menyebut Ibas hanya memaparkan bahaya COVID-19 dan rusaknya ekonomi akibat pandemi. Mas Ibas, Edi Baskoro memaparkan tentang bahaya COVID dan rusaknya ekonomi, kok diserang? Tidak mungkin ekonomi meroket dalam keadaan sekarang ini, yang dicuitkan oleh Andi Arief. Kemudian selain itu yang juga menyoroti soal ini, pernyataan Ibas dikritik oleh Habibur Rahman dari Partai Gerindra. Menurut anggota Komisi 3 DPR RI ini, kami menghormati Mas Ibas sebagai politisi yang mulai matang. Namanya politisi, wajar klaim keberhasilan era kepemimpinan mereka, walau istilah meroket sedikit berlebihan karena rata-rata di bawah 6%. Lebih lengkap soal hubungan ini, hubungan yang mulai memanas, akan diulas oleh rekan Friska Clarissa. Friska. Panas atau enggak nih, kita akan tanyakan langsung ke Mas Didi Rawadi Syamsuddin. Sekarang menjabat Kepala Departemen Luar Negeri dan Keamanan Nasional Partai Demokrat, tapi disebutnya politisi PDI Perjuangan aja. Partai Demokrat aja ya. Siap. Nah, berikutnya ini baru dari PDI Perjuangan. Pak Andreas Hugo Parera, anggota Komisi 10 DPR fraksi PDIP, tapi disebutnya juga itu aja ya, politisi PDI Perjuangan. Nah, saya tanya dulu ke Mas Didi. Jadi konteksnya Mas Ibas bicara soal keadaan ekonomi waktu Pak SBY lebih meroket, ini apa sih? Jadi begini, saya kira kita melihat ini dengan kepala dingin. Jadi ini memang saat pandemi, kita tahu pandemi ini saat yang berat. Indonesia dan dunia, kita semua lagi memerangi corona, ya, sama-sama. Jadi ini baik Demokrat, PDIP, semuanya bersama-sama. Tetapi saya kira di saat pandemi ini tentu bukan berarti orang nggak boleh kritik, begitu ya. Nggak boleh mengingatkan, memberikan masukan, keliru juga saya kira. Karena sampai hari ini tidak satupun bahkan para ahli, ya, apalagi politisi yang tahu kapan ini akan berakhir. Ya, pandemi ini ya, kapan ini akan berakhir, tinggal kita harus ada kebersamaan. Saya sepakat tadi dengan Bung Masinton ya, bilang ada kebersamaan, kesepakatan. Nah, kebersamaan dan kesepakatan yang baik tentu bisa mengingatkan hal yang baik. Karena kita cinta negara ini, cinta presiden kita, cinta rakyat Indonesia, bukan berarti kritik mengingatkan itu suatu hal yang keliru. Namun yang saya sayangkan, di saat kritik dilontarkan, lalu tiba-tiba kami diserang, begitu ya, diserang seolah-olah, ini bisa kita lihat,
bahwa kami di masa lalu tidak berbuat apa-apa. Ini keliru juga saya kira ya. Tidak berbuat apa-apa, bahkan seolah-olah hampir semuanya mangkrak. Nggak fair juga. Saya kira saya, Bang Andreas juga menyaksikan bahwa tiap pemerintahan punya tantangan sendiri, punya problem sendiri, punya pencapaian sendiri. Di era Bapak SBY banyak pencapaian yang kita capai. Contoh misalnya dana desa, itu kan pemerintahan Pak SBY bersama DPR yang ada. Banyak hal lagi yang pencapaian. Tapi kritik yang dilakukan saat ini, kalau saya boleh mengkritisi, ya, ini saat pandemi ada hal besar yang harus jadi perhatian kita bersama. Ini kan kalau kita lihat Perpu nomor 1 2020 yang telah menjadi undang-undang memberikan ruang gerak dan memberikan ruang yang luas bagi stimulus penyelamatan di bidang kesehatan dan keselamatan jiwa yang sangat besar ya. Sekarang lebih dari 100 triliun, lalu menyelamatkan stimulus ekonomi ya yang sangat besar juga. Jadi total semua keselamatan jiwa, ekonomi dan bantuan sosial dan sebagainya itu mencapai 695 triliun. Ini dana yang besar. Manakala tapi penyerapannya ini saya rasa nggak ada yang bisa membantah karena Pak Jokowi sendiri marah di depan kabinet. Penyerapannya nggak optimal. Sementara jantung masalah ini COVID harus selesai baru urusan ekonomi bisa selesai begitu ya. Dia ada 2 poin yang saya tangkap. Yang pertama tadi kita bahas dulu 2 hal. Yang pertama tadi kok kritiknya malah diserang balik dari Demokrat ini. Nah, kalau PDI Perjuangan lihatnya apa? Iya, menyerang balik Demokrat dengan kritik yang dilontarkan oleh Mas Ibas. Kalau saya lihat artinya persoalan ini apa yang disampaikan oleh Mas Ibas baik ketua fraksi, politisi muda di pertama konteksnya sebenarnya konteksnya internal gitu. Di dalam rapat fraksi ya beliau perlu memberikan semangat pada anak buah ya di dalam rapat fraksi ya cuma berita ini keluar gitu kan. Nah itu salahnya pers gitu. Jangan salahin dong, kalau kita kan ada statement makanya di cross check. Artinya konteksnya akhirnya menjadi keluar. Dan ada kalimat pertama soal bukan sekedar janji gitu kan, ya perlu bukti. Kemudian yang kedua soal meroket. Nah, dan yang kedua konteksnya itu adalah mengungkapkan itu, menyampaikan itu di dalam situasi itu tadi di luar situasi pandemi yang seperti tadi Mas Inton sampaikan tadi gitu. Nah sehingga ketika membandingkan periode pemerintahan di 2 situasi yang berbeda, sangat berbeda, tidak apple to apple. Gitu. Dalam arti apa? Situasi seperti pandemi sekarang, siapapun dia presidennya, apapun strateginya, tidak mudah gitu untuk dihadapi gitu. Nah di sini kan jadi seolah-olah ya menyerang, sementara kita sama-sama terkapar gitu. Di dalam situasi yang sulit. Kita ini ada di negara yang sama gitu. Tapi responsnya malah nyerang balik Demokrat atau gimana? Akhirnya muncul pernyataan-pernyataan akhirnya membandingkan kan, membandingkan apa yang terjadi pada masa lalu ya dan apa yang dilakukan sekarang kalau situasinya dalam keadaan situasi normal gitu. Dalam arti apa yang teman-teman artinya saya juga termasuk ikut memberikan pandangan bahwa dulu apa yang dilakukan oleh Pak SBY kita tahu bahwa selama masa pemerintahan Pak SBY 2004 sampai 2014 ada satu situasi yang sulit juga ketika itu krisis ekonomi, krisis lebih kepada krisis finansial gitu, bisa dilewati. Tapi perjalanan cara memanage ekonomi bangsa ini pada waktu itu saya katakan bahwa lebih bersifat eksploitasi terhadap sumber daya alam yang kita miliki. Sehingga ketika artinya kita sebagai bangsa kita hidup di dalam suasana ya relatif tidak sulit gitu. Tapi juga datar-datar aja gitu. Dalam arti apa? Kita kita membiayai hidup bangsa ini melalui konsumsi dari sumber daya alam yang kita eksploitasi gitu. Nah, pada zaman Pak Jokowi strategi yang dibuat adalah lebih berorientasi pada pertama soal pembangunan infrastruktur, yang kedua adalah pembangunan sumber daya manusia. Karena ketika masuk di dalam pemerintahan Pak Jokowi lebih berorientasi bagaimana Indonesia ini Jadi beda fokus, beda keadaannya juga. Beda fokus, beda keadaan, berkompetisi di tingkat global gitu. Dan di situ butuh investasi besar. Gitu. Investasi pada sumber infrastruktur yang kita lihat dan investasi pada sumber daya manusia. Nah, disinilah kalau kita membandingkan, artinya dalam situasi normal, apple to apple, dalam arti situasi yang sama, ya katakanlah pembangunan infrastruktur yang terjadi pada zaman Pak Jokowi di dalam satu periode ke belakang,
ambil contoh jalan tol saja di Jawa. Kita sekarang tidak terlalu banyak menghadapi masalah ketika Lebaran. Jadi dikritik baliknya sekarang soal waktu itu nggak banyak artinya banget kita lihat konteksnya gitu. Ya, oke. Konteks pertama konteks situasinya dan konteks strategi bagaimana mengelola ekonomi Jadi kalau gitu bangsa bisa ini, dikatakan nggak sih kritiknya Mas Ibas sih jadi tidak tepat sasaran karena tidak apple to apple, Mas Didi? Saya kira begini ya, kita sama sekali tidak menyerang dan itu konteksnya acara di dalam partai ya. Jadi kita tentu harus kita sampaikan kepada para kader, ini fakta ya, suatu fakta pencapaian-pencapaian di era Bapak SBY 10 tahun. Antara lain kalau kita lihat pendapatan per kapita, ini beberapa fakta yang saya coba sampaikan. Pendapatan per kapita kita tuh naik 3,5 kali ya, yang awal pemerintahan itu $1.000 menjadi 3.500. Lalu yang lain cadangan devisa kita ini ya, cadangan devisa 3 kali lipat. Ketika Pak Jokowi menjabat memegang pemerintahan sudah 118 miliar $. Ini kan tentu sangat membantu gitu ya. Lalu yang lain lagi, rasio hutang terhadap PDB. Ini dari 24,7% menjadi 56,6%. Ini suatu hal yang luar biasa. Soal kondisi yang beda tadi, Kemiskinan ya, dari 16,7 menjadi 10%-an. Dan lebih mudah dari Pak Jokowi di kemudian hari kan. Jadi saya ingin mengatakan begini, yang kami nggak terima itu ketika kalau Bang Andreas saya lihat masih bisa kita terima kritikannya, tapi ada beberapa kawan-kawan lain yang begitu emosional, seolah-olah kami tidak berbuat apa-apa, bahkan dengan bahasa yang berlebihan, lebay saya bilang ya, yang membohongi rakyat gitu, seolah-olah mangkrak yang mana kalau ada dua yang belum selesai sih hal-hal yang biasa saja, tapi kan banyak sekali infrastruktur yang dibangun saat itu, termasuk sumber daya alam, infrastruktur. Kita lihat kalau Pak Jokowi sekarang mungkin mengembangkan jalan tol banyak di mana-mana, tapi jangan lupa itu kan juga sebelumnya di zaman Pak SBY itu kan menjadi pondasi yang bagus. Pembangunan begitu banyak bandara ya, bandara internasional, bandara-bandara lokal, bandara perintis. Jangan lupa Kuala Namu ya, dan berbagai bandara, Kertajati. Lalu pembangunan jembatan Suramadu itu kan meningkatkan ekonomi di Jawa dan Madura. Gimana? Ya, ada lagi Bali Mandira ya, pariwisata jadi akses lebih dan lain-lain. Jadi gini, saya ingin mengatakan bahwa jangan, lebih baik begini, menjawab kritik itu lebih baik dengan bekerja yang baik. Tantangannya kan beda saat ini. Kita dukung sekali. Nah, karena itu tantangannya beda, tapi Bu Andre kenapa tadi? Yang nggak sepakatnya apa? Kita pembangunan itu adalah suatu kesinambungan seharusnya memang. Dan itu ya misalnya jembatan Suramadu kan dimulai zaman Ibu dan Pak SBY meresmikan gitu. Atau misalnya jalan tol Jakarta-Bandung itu kan dimulai pada zaman Ibu dan sudah hampir selesai gitu, dan Pak SBY meresmikan. Tapi saya kira itu hal yang biasa di dalam proses perjalanan suatu negara, pergantian kepemimpinan dengan kesinambungan di dalam proses pembangunan. Jadi nggak match-nya kritik dan responsnya itu apa jadinya? Ya kita kalau mau bilang membanding-bandingkan tadi, di zaman Pak Jokowi di periode kedua justru Indonesia keluar dari apa yang sekarang selama ini sulit untuk dilakukan oleh presiden-presiden yang lain, yaitu keluar dari middle income trap country, jadi jebakan negara berpendapatan menengah gitu, sehingga kita keluar menjadi negara berpendapatan menengah atas. Nah ini suatu prestasi yang secara internasional diakui gitu, meskipun kita dalam situasi pandemi ini gitu. Jadi di sini kalau saya lihat, kalau membandingkan, kita lebih membandingkan pada konteks strategi pembangunan yang dilakukan, yang menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Pak SBY dulu gitu. Nah, bahwa kemudian bahwa rakyat menikmati itu, rakyatlah yang membandingkan itu gitu. Nah sekarang agar perbandingan ini jangan sampai malahnya kontraproduktif, kritiknya apa tidak dapat juga karena ada tadi beda pandangan antara yang dikritik dan juga menerima kritik. Kita akan bahas ini di Kompas Petang usai jeda, solusinya jadi gimana untuk menghadapi kondisi COVID-19 agar kritiknya jadi kritik yang membangun. Usai jeda.